warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Ceria, cerita edukasi raih inspirasi anak. Sebuah ruang berbagi inspirasi dan cerita. Pada kesempatan istimewa hari ini, kita menggelar Grand Opening Podcast Ceria dengan tema pendidikan. Kita sangat berbahagia karena sudah bersama kita sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Yopi Krislova SHMM. Selamat datang Bapak di Podcast Ceria. Sama-sama, Azza. Oh ya Pak, Sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, bolehkah Bapak cerita sedikit tentang Bapak agar sahabat Ceria bisa lebih mengenal Bapak? Oh ya, alhamdulillah Bapak nama Yopi Krislova SHMM. Udah hampir 3 tahun ya Azza menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Dan alhamdulillah hari ini Bapak hadir di SD Percobaan dalam rangka peresmian dan launching podcast Ceria SD Percobaan Padang. Alhamdulillah Bapak sangat senang dan apresiasi sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan banyak melahirkan presenter kayak Azan yang masih cilik ya, dan semangat, yang kayak nanti bisa menjadi kayak presenter ternama seperti Mbak Nasr Siap dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Azan bisa mewujudkan. Pak. Ya. Gitu ya Pak. Oh ya Pak, bahas cerita sedikit gak Pak? Boleh. Waktu kecil dulu, Bapak suka pelajaran apa Pak? Oh ya, Bapak sebenarnya kalau kami zaman dulu ya, waktu Azani zaman generasi milenial, generasi Z. Kalau Bapak zaman dulu, zaman kolonial ya. Zaman kolonial itu kami sering main di sawah, sering main di sungai, mandi di sungai. Karena di kampung-kampung itu sungainya bersih, sawahnya indah. Gitu Zah. Karena sekarang kita di kota ya. Kalau di kota Zah pasti mainnya sekarang di mall gitu ya. Nah, kalau Bapak dulu sukanya mainnya di alam. Jadi kalau pelajaran yang paling suka waktu di SD itu terutama olahraga ya jelas lah, hobi keluar. Habis itu pelajarannya matematik sama Bapak suka. Ya. Iya Kak. Ya. Jadi sahabat Ceria, Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita ini suka pelajaran olahraga teman-teman. Siapa nih yang suka pelajaran olahraga juga? Tulis di kolom komentar ya. Ya. Kalau dulu sekolahnya seru nggak sih Pak? Ya kalau kami zaman dulu seru karena kami nggak mainnya sama teman semua. Kalau aja sekarang pasti mainnya gadget ya, main HP. Kalau Bapak enggak, Bapak sama teman-teman main bola. Ada nggak di sini main galah tuh, main galah apa namanya ya, galah ya, yang kayak gitu, ngambat-ngambat teman itu. Wah itu main kasti kayak gitu sih kalau olahraganya dulu. Kalau Bapak waktu masih SD. Sekarang ada apa suka sih olahraganya? Biasanya sih suka mainnya sih bola. Oh mungkin. bola ya, oh iya ya, nggak apa-apa, itu kan pekarangan sekolah aja kan. Ya, kalau Bapak dulu mainnya di sawah. Jadi waktu SD dulu ada kenangan lucu nggak Pak? Wah ada, ketika Bapak mandi ya di sungai habis main bola itu kan ramai sama teman-temannya ya, saling dorong, kadang-kadang kita terjatuh kan loncat dari tebing ke sungai. Nah kalau di kampung kayak gitu kan, kalau kita di Padang ini kan sungainya paling-paling arah ke Lubuk turun yang bersih ya, lebih nggak bersih lagi kan. Bapak hobinya kayak gitu tidak? Ya. Oh ya Pak. Iya aja. Nah, kan kita bicara tentang pendidikan Pak. Iya. Menurut Bapak, apa arti pendidikan tuh Pak? Pendidikan itu adalah jendela dunia ya. Kalau Azza sekarang berapa umur Azza ya? Kelas 3 ya? Kelas 3. Kalau Azza nggak sekolah, Azza bisa lihat dunia enggak? Azza bisa pergi ke tempat lain enggak? Enggak ya. Tapi dengan pendidikan, Azza bisa pertama merubah hidup kita. Makanya orang itu suka belajar, walaupun sudah tua harus belajar, kecil aja harus belajar lagi lebih giat. Biar cita-citanya bisa masuk, mau ke kedokteran, mau jadi pramugari, mau jadi pengacara, mau jadi apa bisa. Nah, pendidikan itu adalah ujung tombak untuk merubah kehidupan dan perekonomian. Oh ya.
Jadi sahabat ceria, jika ingin mengikuti dia, kita harus berpendidikan. Menurut Bapak, Ya. belajar itu harus selalu di sekolah nggak? Oh, ya terus? Atau bisa di mana aja, Pak? Oh, sekarang belajar itu di mana saja, tidak hanya di pendidikan formal di sekolah, di luar sekolah juga merupakan pembelajaran. Contoh, Aza bersama teman-teman di luar melakukan ekstrakurikuler, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial, menghargai orang dan tidak pernah bullying. Itu merupakan pelajaran juga. Nah, hari ini Pak Wali Kota itu kan Aza baru kelas 3 ya. Sekarang kan ada Smart Surau itu untuk anak sekolah kita kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk kembali ke surau agar mereka beribadah, agar nanti ketika ilmunya dia tinggi, pikirannya hebat, hatinya juga hebat, jadi tidak mengguli orang, tidak menjadi orang kayak gitu dah. Jadi pendidikan kelas dulu ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Dulu waktu sekolah, Bapak pernah nggak merasa pelajaran susah banget? Terus Ya. bagaimana Bapak mengatasinya, Pak? Sebenarnya kalau kita mau belajar, pelajaran itu nggak ada susah dah. Nah, kita rajin di rumah belajar apa yang dikasih guru PR, jangan di rumah. Kalau hari ini, Aza bisa ikut pembelajaran digital. Banyak platform sekarang itu yang bisa diunduh ya, kayak di kementerian. Aza kan nggak boleh nih berselancar di dunia maya karena banyak hal negatif. Harus yang positif diambil ya. Contoh pembelajaran, belajar GoID, rumah belajar, rumah pendidikan, bisa di situ ya. Berarti kalau misalnya ada yang pelajaran susah banget, berarti cara mengatasinya belajar di rumah nih, Pak. Oh iya, bisa belajar di rumah, bisa belajar dengan teman, bisa belajar dengan di aplikasi yang Bapak sampaikan tadi, atau bertanya sama Mama Aza ya, Papa Aza, karena kalau belajar atau kakak Aza ada kan? Aza paling besar ya? Aza paling gede? Paling kecil biasanya. Oh, berarti kakak Aza ada ya? Nah, tanya sama kakak, Kak ini pelajarannya, tolong Kak bantuin, bisa kayak gitu kan? Iya. Nah, mamanya sibuk. Enggak sih Oh, biasanya. enggak. Tanya sama mamanya, papanya sibuk. Iya. Nah, tanya sama mama ya. Dia orangnya cewek lebih dekat sama biasanya sama bapaknya ya. Nah, dekat sama bapak bisa ya. Jadi teman-teman, kalau ngerasa pelajaran susah banget, kalian bisa belajar di rumah. Kalian juga bisa bertanya kepada orang tua atau kakak kalian. Oh ya, Pak, sisa banyak yang mau dapat nilai bagus saat sekolah nih, Pak. Jadi menurut Bapak, belajar itu cuma tentang nilai kah? Oh tidak, harus ada karakter. Nilai itu kalau nilai kita hebat, karakter kita jelek, orang akan mengucilkan kita Za. Kita nggak mau nolong orang. Kalau dia ada dalam kesusahan, nah itu dia fungsi sosial itu dia. Ada teman dia satu lokal dia nggak mampu, nanti Uja ada uang berlebih, ya kita bantuin. Itu kan jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa menolong. Tidak hanya nilai aja yang kita. Nah, tapi kalau mencontoh nggak boleh ya. Jika ujian nanti dia kasih contohkan nggak boleh ya, itu nggak namanya nggak berusaha dia ya. Boleh sih kalau contoh yang untuk kebaikan, contoh dia orangnya suka nolong, itu dulu kita contoh ya. Jadi nilai itu sebenarnya apa, Pak? Apa Nilai itu kalau nilai itu kan nilai akademis, nilai yang apa ya, akademiknya, nilai pembelajarannya. Tapi banyak nilai-nilai yang kita bisa ambil dari lingkungan, dari bermasyarakat. Itu nilai-nilai budaya, nilai adat. Jangan kita budayanya Minang nih, biasanya orang cewek harus anut ya, harus patuh sama mama sama papa kan. Kalau nggak boleh melawan sama orang tua, melawan sama kakak. Itu nilai juga yang diajarkan di lingkungan, di budaya kita. Kayak mulok aja, ada Selasa mulok ke Minangkabauan ada kan ya, cara ngomong sama orang dewasa ada, ngomong sama teman sejawat ada, sebaya ada ya. Nah, iya sih, iya kan? Itu. Jadi nilai itu cuma bonus ya, Pak? Iya, bonus. Ya, pendidikan itu perlu belajar terus, tapi juga harus dibarengi dengan tingkah laku kita yang baik. Nanti kita jangan dia pintar tapi dia cuek aja sama temannya, nggak boleh juga. Nggak boleh, harus membantu ya. Ya. Oh
Seandainya Bapak jadi guru sehari saja, Ya. pelajaran apa yang mau Bapak ajarkan, Pak? Oh, pelajarannya yang sukanya yang di luar ya. Maksudnya pelajaran berdiferensiasi ya. Kalau dia capek ngajar di dalam, tidak aja bawa aja keluar. Contoh pergi ke taman, melihat itu habitatnya apa itu, yang lingkungan yang ada di situ, flora faunanya. Kan ada pelajaran IPA kan? Nah, gitu kita bawa keluar, jangan membosankan pelajarannya. Atau nanti diajak diskusi sama teman-temannya, disuruh berkelompok. Yang kelas 4, 5, 6 kita minta dia ada bahas soal, kita kasih, nanti ada leadernya yang jadi ketua, juru bicaranya, kayak diskusi kelompok. Jadi bisa yang kita anak-anak siswa kita itu bisa memimpin. Kayak kakak tadi yang MC tadi itu, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris yang bilingual ya. Nah, hari ini besok kita harus belajar bahasa Inggris, harus belajar digitalisasi, coding, AI, artificial intelligence. Nah, ini salah satunya promosi nih, podcast ini, promosi sekolah percobaan kepada masyarakat. Oh, ada podcast. Oh, kelebihannya, makanya ada channel YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok-nya. Jangan sering lihat TikTok ya? Iya, Azza. Enggak, Oh, jarang sih. Nggak usah ya. Ya. Oh ya, Pak. Terakhir, Pak. Ya. Apa harapan Bapak untuk pendidikan di masa depan, Pak? Ya, pendidikan kita harus menjadi lebih baik ke depannya. Kalau kita mundur, arti banyak kesalahan, banyak yang energi yang kita butuhkan untuk melakukan perbaikan. Salah satunya memberikan kesempatan kepada guru untuk selalu peningkatan kompetensinya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan ide kreativitasnya, memberikan peluang seluas-luasnya bagi siswa untuk memunculkan inovasinya. Salah satunya di podcast ini. Nah, nanti teman-teman ada bisa lagi yang bagi yang bakat olahraga dilatih, nanti ada perlombaan O2SN, OSN, kita berikan kesempatan. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi penghargaan. Biar nanti teman-teman kita tuh berprestasi, gampang dia masuk SMP nantinya. Kalau dia sudah, tapi jangan lupa karakternya, kayak agamanya tadi, hafalan juz bagi yang muslim ya. Hafalan juz, salatnya jangan lupa, menghargai orang tua, menghargai sesama teman, itu sangat diperlukan sekali ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita selalu belajar, selalu mendengarkan kata orang tua, pasti kita bisa menjadi lebih hebat dan menjadi lebih juara nantinya. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin menjadi anak yang hebat, kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Sahabat ceria, luar biasa sekali ya Bapak Dinas Pendidikan kita ini. Terima kasih banyak atas waktu dan inspirasi yang Bapak bagikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan semangat bagi masyarakat, khususnya kami pelajar di SDN Percobaan Padang. Ya, makasih Azza telah berikan kesempatan di podcast ini ya. Ini pertama kali ya Bapak sini ya. Alhamdulillah Bapak nyambut baik ini. Mudah-mudahan akan lahir presenter yang lain selain dari Azza, teman-temannya. Biar nanti menjadi presenter itu menyenangkan. Tapi harus banyak pengetahuan ya. Karena kalau kita nanya orang, Pak, Bapak hobi enggak apa ini? Harus banyak pengetahuan, harus banyak belajar ya. Yang mudah-mudahan ke depan lebih berkembang lagi SD percobaan dan bisa diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain. Demikian Great Opening Podcast Ceria dengan tema pendidikan. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode berikutnya yang akan menghadirkan narasumber inspiratif lainnya. Saya Malika Azahra sebagai host hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Ceria, cerita edukasi raih inspirasi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Azza.